Umat Hindu di Bali sangat meyakini janin yang mengalami keguguran baik secara sengaja maupun tidak sengaja wajib dibuatkan upacara yang disebut Warakaruron, sebab jika tidak dilaksanakan, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap psikologis dari sang ibu. Dosen Upakara STAHN Ampi Kuturan menjelaskan upacara Warakaruron dilakukan untuk mengakhiri penderitaan yang dialami sang ibu. Karena menurut beberapa sastra suci Hindu, keguguran adalah peristiwa yang menyebabkan leteh atau cuntaka, sehingga harus dilakukan upacara untuk pembersihan atau penyucian. Bahkan ada yang sampai setiap saat seperti melihat bayi setiap memejamkan matanya di malam hari, mendengar suara tangisan hingga seperti tubuhnya ada bayi yang bergelayut. Tentunya peristiwa ini sangat mengganggu dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan tanpa alasan, mengapa wanita yang mengalami keguguran merasakan hal traumatik. Pasalnya, roh bayi yang mengalami keguguran akan terus terperangkap dalam tubuh prakertinya walaupun tubuhnya masih dalam bentuk gumpalan darah. Terperangkapnya roh bayi dalam tubuh prakerti yang terbentuk dari unsur Pancamahabhota tersebut menyebabkan roh sang bayi tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke alam selanjutnya Sunyaloka untuk seterusnya bisa bereinkarnasi lagi. Ada sejumlah tahapan yang dilalui jika hendak melaksanakan upacara Warakaruron. Dikatakan Murniti, setelah Ida Sulinggi melakukan berbagai puja, dilanjutkan dengan melakukan prosesi pengresikan untuk menyucikan sarana dan prasarana upacara, peserta, dan lingkungan tempat acara, maka acara selanjutnya adalah panglukatan untuk si ibu dan ayah dari sang roh bayi. Tujuannya adalah menyucikan dengan menghilangkan sebel leteh di tubuh sang ibu dengan tirta panglukatan. Setelah ibunya bersih, lalu diikatkan karawista di kepalanya dan diisi dengan kalpika. Dengan mengikuti prosesi ini, sang ibu sudah merasa suci kembali untuk bisa beraktivitas terutama datang ke tempat suci untuk memenuhi kebutuhan kodrati untuk dicintai Tuhan kembali. Prosesi selanjutnya adalah pemanggilan roh sang bayi. Dengan memegang sangga urip sebagai tempat berstana sang roh bayi, lalu Idarsi memimpin acara pemanggilan roh tersebut mulapin untuk datang dan masuk duduk di dalam sangga urip. Usai acara pemanggilan roh bayi mulapin, dan roh bayi dianggap sudah duduk di sangga urip, maka dilanjutkan dengan prosesi untuk si bayi. Tahap selanjutnya adalah prosesi ngayap banten dipimpin oleh Ida Sulinggi, dibantu oleh para pinandita di setiap banten yang akan diayap. Seluruh peserta oleh pemandu acara diminta untuk ikut ngayap agar peserta ikut merasakan persembahan yang dihaturkan ke hadapan Ida Batara Bhatari. Usai ngayap banten, maka dilanjutkan dengan prosesi natap banten. Maknanya adalah dengan natap banten tersebut, maka peserta upacara Warakaruron dan anaknya yang diikut sertakan ikut mengambil anugerah dari persembahan tersebut. Natap banten berupa sambutan ke sangga urip, janganan, bubur pirata, dan nasi angkep, dan ayaban pulo gembal. Kemudian, Sulinggi membuat tirta pralina usai proses natap banten untuk sangga urip, serta dipercikan tirta. Maka proses selanjutnya adalah Sulinggi membuat tirta pralina. Proses pembuatan tirta pralina ini berlangsung sekitar 10 menit. Tirta ini akan dipakai saat ngeseng sangga urip. Prosesi ngeseng sangga urip. Prosesi selanjutnya adalah ngeseng sangga urip yang digeseng semua bahan dari organik seperti kuangen, wasta, bunga, bahan dari lontar, dan beras.